segar ini, insya Allah anak-anak kita insya Allah ke depan menjadi anak yang soleh. Yang memang kita idam-idamkan mereka menjadi penerus agama Allah. Insya Allah mereka inilah yang menjadi ustadz-ustadz, jadi kiai pelanjut Islam. Ya. Kami selaku penyelenggara penanggung jawab pendidikan di pondok pesantren ini bersama Al-Ustadz Hafiz Abdurrahman Dalango sebagai pimpinan pondok pesantrennya, yang kami sudah pilih untuk memimpin pondok pesantren ini dengan kualitas hafiz dan bahasa Arabnya yang tidak meragukan. Insya Allah anak-anak kita akan sukses dari segi ilmu agama, baik hafalan maupun bahasa Arab insya Allah. Dan yang paling utama kita harapkan adalah akhlak mereka yang tentunya datang ke sini bermacam ragam karakter mereka. Insya Allah kita sama-sama doakan mereka 3 tahun ke depan kita bisa menyaksikan mereka sudah berubah yang sangat luar biasa dari segi ilmu agamanya, dari segi akhlaknya, dari segi pendidikan, semua dari segi pendidikan agama dan umumnya. Insya Allah di tempat ini karena saya merasa gembira dan bangga Bapak Bupati memang benar-benar mau mendukung pendidikan pesantren di sini. Yang taruhan saya adalah Bapak Bupati dengan Sekda yang mau mengembangkan, tidak usah tunggu lama-lama Ustadz, tahun depan saya akan turunkan anggaran, dan itu disaksikan oleh orang tua yang hadir pada acara pembukaan pengresmian pondok pesantren ini. Bapak Bupati memang alumni pondok pesantren sehingga dia tidak main-main. 2021 anggaran Pemda Kabupaten Bonepolango akan banyak untuk ditempatkan di sini. Jadi saya yakin Bapak Ibu selaku orang tua yang hadir tolong disampaikan, jangan ragu. Dari segi pendidikan saya sudah yakin saya sampaikan, insya Allah mereka ini jadi ustadz-ustadz, hafiz-hafiz yang bukan cuma 1-2 juz. Saya sudah sampaikan sama pimpinan pesantren minimal 10 juz dalam 3 tahun. Kita berupaya mereka 3 tahun mereka sudah minimal hafalan 10 juz dan mereka sudah mampu berbahasa Arab yang baik. Ya. Jadi kita melihat tempat ini ya seperti ini, tapi insya Allah mereka akan bisa memperoleh ilmu yang menggembirakan buat orang tua dan wali insya Allah. Sebagaimana Bapak Ahmad Harun yang anggota dewan yang selalu datang ke pesantren, waktu itu dia mengantarkan anaknya sekolah itu baru triplex, hampir sama seperti ini. Dia bilang saya tidak melihat sekolahnya Ustadz, tidak melihat asramanya, tapi pendidikannya yang saya lihat. Alhamdulillah anaknya sukses 3 tahun, sudah beberapa kali ikut MTQ dan STQ di Bonepolango. Ini jadi satu motivasi saya, tokoh masyarakat Bonepolango yang juga sekarang menggerakkan anak-anak Bonepolango yang khususnya di Bolango Ulu itu. Dan sekarang sudah kurang lebih mereka 20 orang, sudah hampir 20 orang yang ada di sini. Dan tadi juga menyumbang mobil open cup untuk mengantar anak-anak. Alhamdulillah. Jadi ini jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan kesehatan mereka, saya selalu setiap hari mendoakan mereka, mengaminkan kesehatan mereka. Insya Allah jauh dari penyakit apapun, terutama yang sudah tren sekarang virus corona. Insya Allah salamati, insya Allah dijauhkan dari segala virus, bukan cuma corona. Insya Allah, amin. Amin. Dan ke depan saya menghimbau Ustadz yang ada di sini, ada beberapa orang dan masih ada lagi yang akan datang sekuritinya. Alhamdulillah sudah 2 orang di sini. Ini 1 orang dari Lemito, ini 1 orang di Bento sementara masuk. Saya perintahkan hari ini sudah masuk di sini, walaupun dia masih status mahasiswa. Ini saya sampaikan keamanan di sini perlu kita tingkatkan, walaupun ada polisi di sana, tapi tetap di sini kita akan tetap siapkan security karena orang tua ya
punya kekhawatiran. Bapak Ibu jangan khawatir, ada Allah di sini, ada malaikat. Ya, ada yang menjaga, para malaikat, 70.000 malaikat yang menjaga mereka di sini. Jadi jangan takut. Mereka menghafal Al-Quran. Insya Allah kalau cuma setan, iblis, semuanya akan tersingkir di sini. Insya Allah. Ya, jadi ini sedikitnya saya sampaikan sebagai silaturahim saya dengan orang tua yang bisa hadir pada kesempatan ini. Saya yakin, kita yakin 3 tahun ke depan mereka sudah berubah. Ya, dari akhlak yang tidak baik, insya Allah mereka menjadi akhlak yang baik semuanya. Mereka bisa hafal Quran, mereka bisa khutbah, mereka bisa imam, mereka bisa ceramah. Insya Allah. Ini harapan kita, dan sekali lagi jangan dulu lihat ini lingkungan di sini. Hari ini kita lihat seperti ini, tapi insya Allah 6 bulan ke depan dia akan berubah. Itu satu keyakinan kita semua. Karena kita tinggal menunggu bantuan, baik dari Jakarta maupun dari Bupati. Kita tinggal menunggu. Sudah dijanji, insya Allah dalam waktu dekat. Maka mereka ini, Bapak Ibu, mereka ini adalah penjihad pertama, perintis pertama. Ya, hari ini masyarakat di sini sudah ternganga-nganga. Kalau kemarin yang datang baru sekitar 30, hari ini juga kurang lebih 30 yang datang. Ini masjid saya sudah perkirakan tidak cukup. Tiba sih saya panggil mau tambah 2,5 meter ke sana masih. Insya Allah tambah lagi. Sementara karena santri ya kurang lebih 70 santri bersama Ustadz tidak muat ini masjid ini. Ya. Dan ke depan saya yakin, Bapak yakin insya Allah ini akan bukan cuma ratusan, akan ribuan santri yang datang di sini. Saya yakin. Ya. Santri dari yang sedikit, dari hitungan jari, tapi insya Allah ya paling 5 tahun ke depan saya bersama Ustadz Abdurrahman ini yakin 5 tahun ke depan bukan cuma ratusan, bahkan ribuan santri yang akan datang, bukan cuma dari Gorontalo, bahkan dari luar Indonesia akan datang. Insya Allah. Ini keyakinan saya dengan Pak Bupati sudah banyak bicara. Bahwa insya Allah Bapak Bupati mengharapkan ini jadi pondok pesantren tahfiz terbesar di Gorontalo. Iya Pak. Ya, tolong bantu juga saya. Ya, saya bilang begitu. Insya Allah jadi pondok pesantren terbesar di Gorontalo untuk penghafal Al-Quran. Bapak Bupati dia siap membantu. Dia mau menambah lagi tanah di depan, di belakang polsek itu yang tanah kosong, dia sudah bilang dia akan mau beli, dia mau kasih ke sini, dan satu pelataran ini jadi tanahnya pondok pesantren semuanya. Ya, dia jadi 1,5 hektar lagi dia mau sumbang untuk pondok ini. Nah inilah banyak orang Tapa juga hadir ini. Ini Bapak Harun juga ada, alhamdulillah. Ini saya tidak bicara bohong, kenyataan. Ya, Bapak Bupati sudah datang ke sini, dan kemarin saya SMS dia asrama sementara sehingga tidak. Oh sudah kirim mereka ini, dia langsung kirim dananya, ambil di toko saja apa keperluannya. Ini Pak Bupati sekarang. Jadi saya tidak bekerja sendiri, saya bekerja dengan Bapak Bupati, dengan Pak Sekda. Kekurangan sini saya SMS Pak Sekda. Pak Sekda bantu apa? Silakan. Ini masjid dibantu Pak Sekda Pak. Ini kubah-kubahnya ini Pak Sekda yang kasih. Jadi jangan khawatir, kita di sini insya Allah bersama Allah. Saudara-saudara kita banyak membantu. Oke, ini saja saya sekali lagi menyampaikan syukur alhamdulillah Bapak Ibu mendukung. Walaupun kondisi begini tetap memasukkan, karena perintis santri pertama di tempat ini. Ya insya Allah ke depan kalau sudah berhasil luar biasa mereka akan datang. Inilah pesantren yang Tora ini pertama, santri pertama insya Allah. Jadi luar biasa, Bapak dapat limpahan pahala dari mereka insya Allah. Sekian akhirul kalam, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz silakan.